Aduh. Kalau kalian tanya apakah saya pernah menyogok, jujur iya. Siapa yang saya sogok? Nanti tidak usah saya kasih tahu. Makanya saya tahu tingkah laku hakim, tingkah laku jaksa, saya tahu. Setelah dari situ saya pergi ke pengadilan. Terlapor, pelapor tidak boleh menemui hakim, tapi orang lain bisa. Kali itu kawan. Jahat. Ya. Pilihan kita sedikit kawan, tidak ada yang lain. Kalau kau tidak mengasih uang, dituntut tinggi. Kalau kau mengasih uang, dibuat sandiwara. Saya sudah tahu sandiwara pengadilan bagaimana. Maka ketika saya kemarin di pengadilan, saya senyum-senyum aja melihat KPN pura-pura marah. Alah, banyak kali kayak kau, ini pasti mau kebebaskan. Ku bilang, itulah yang kudoakan. Namanya Pak Sony KPN, itu sudah saya laporkan. Ya. Nah, tahu kalian kawan. Saya masuk ke ruangan hakim. Ya. Ibu itu wanita gemuk dia orangnya. Itu yang bisa saya namanya saya lupa. Si Rahmi atau siapa nggak tahu, saya lupa. Bapak keperluan apa? Biasalah Bu, keperluan syanu. Oh iya, kan sudah mau sidang. Oh iya. Ambil kertas diambil kawan. Dah. Dia takut kan HP udah mulai bisa merekam dulu. Diambilnya kertas, ditulis. Kepentingan Bapak apa? Dikasihnya pena sama kertasnya. Kertasnya dekat-dekatan kami. Saya tulis juga kepentingannya ini. Baru ini saya tulis lah. Ngeri kawan. Kalau berbicara takut direkam. Tapi kalau tulis di kertas, setelah selesai kami deal, diambilnya korek api, korek gas, dibakar, masuk tong sampah. Gak ada bukti. Ngeri. Ngeri kawan. Di kejaksaan gitu juga. Aduh, waktu mobil saya juga dulu ke Tangkoi, gitu juga kawan. Dipakai orang merampok. Saya uruslah untuk saya korban. Tapi untuk mengambil mobil itu jangan kau kira gampang. Katanya gratis, tapi nggak begitu. Ya, akhirnya saya tinggalkan mobil saya, tidak ada uang. Ya ambil bapak saja lah mobil itu. Setahun kemudian ditelepon saya karena takutnya rusak kan. Orang tua harus menjaga kan. Kalau ada barang hilang kan kita bisa nuntut. Ambillah mobil bapak ini ya. Dia tumbuh rumput gitu ya. Itulah mobil yang kupakai kemarin yang hitam itu ya. Yang udah hancur. Sudah. Jadi saya sudah tahu modus-modus di Kejaksaan Bengkalis, di Pengadilan Negeri Bengkalis. Jadi ketika saya bermasalah, saya sudah tahu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi testimoni jujur dari Wak Labu ya, Rudy Yohanes. Dan ternyata ya, ketika dia menuduh orang lain, ketika dia menuduh dari pihak penyidik Polrestabes Medan, kemudian tuduhan kepada Julius bahwa tidak ditetapkan tersangka Julius itu karena ada sesuatu ya, dalam tanda kutip ada kong kali kong, ada permufakatan yang tidak benar atau permufakatan jahat untuk menyelamatkan Julius. Meskipun itu kemudian hanya sebatas isu, sebatas fitnahan, karena Rudy Yohanes sampai hari ini tidak bisa membuktikan Julius sebagai tersangka, apalagi sebagai terdakwa. Jadi ternyata ya, memang seringkali orang itu kadang mengukur orang lain, menilai orang lain itu didasarkan pada apa yang ada dalam isi otaknya sendiri, mengukur perilaku orang lain dengan perilaku dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu gemar menipu, maka kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain yang dianggap bisa menimbulkan satu kecurigaan, maka dia akan mengambil kesimpulan bahwa orang itu sedang menipu dirinya. Kalau orang itu pengkhianat, maka dia cenderung berpikir orang lain juga
kemungkinan besar akan berkhianat. Intinya mengukur orang itu dengan perilaku dan isi otaknya sendiri. Dan ternyata benar yang terjadi. Kita lihat tadi ya testimoni jujur dari Wak Labu bahwa dia pernah melakukan suap kepada hakim. Dia nyogok hakim demi kepentingan perkara tertentu ya. Ini kalau dalam istilah bahasa dalam dunia peradilannya ya, dalam tanda kutip ini dinamakan markus ya, maklar kasus. Orang yang mengintervensi suatu perkara dengan menjanjikan imbalan tertentu ya, bahkan memberikan imbalan tertentu di depan demi goalnya atau tercapainya misinya. Dan ini ternyata diakui sendiri oleh Yudi Yohanes bahwa dia pernah nyogok hakim, dia pernah mengatur satu perkara agar orang yang dibela itu berhasil, dan pengalaman pribadinya itu kemudian dia jadikan alat untuk mengukur orang lain. Dan ternyata ini markut juga orang ini. Bahkan dengan bangganya dia memberikan tutorial bagaimana cara menjadi markus ya, cara atau trik untuk masuk menyelinap, untuk bisa berhubungan dengan hakim, melakukan deal-deal tertentu. Dia kasih tutorial soal itu. Memang ya demikianlah ya perilaku orang-orang yang sebenarnya munafik lah. Intinya ya begitu. Prasangka orang terhadap orang lain itu biasanya akan lebih dominan karena isi otaknya dan perilaku dia sendiri. Kalau maling cenderung akan menganggap orang lain itu punya potensi untuk maling pada dirinya. Kalau pengkhianat, dia akan punya kesimpulan orang yang tidak dia sukai itu ada kemungkinan besar berkhianat pada dirinya. Dan inilah Wak Labu. Dengan bangganya dia mengatakan pernah menyogok, kemudian memberikan tutorial bagaimana menjadi seorang markus. Ya mari kita nilai sendiri ya, teman-teman sekalian ya. Memang dalam dunia peradilan maupun dunia profesi manapun selalu ada orang-orang yang nakal ya, dalam tanda kutip, orang-orang nakal, orang-orang yang melanggar hukum, orang-orang yang menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi itu kan sesuatu yang harus kita perangi. Dan Wak Labu dalam hal ini sekali lagi jujur dia adalah seorang markus, pernah menjadi markus. Makanya yang ada di otaknya ketika ada sesuatu yang menurut dia janggal yang terjadi di Polrestabes Medan, maka dia akan berkesimpulan bahwa di situ ada kong kali kong soal permufakatan jahat, soal perjalanan perkara. Ini adalah tindak pidana suap, dan sekali lagi Yudi Yohanes terbukti adalah mantan markus. Bahkan aku nggak tahu ya apakah benar-benar mantan atau masih juga seperti itu, karena biasanya penyakit seperti ini akan selalu kambuh, akan terus berlangsung dalam aktivitas hidupnya ketika dia dihadapkan pada persoalan yang sama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.